lit. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the Halo teman-teman semua, kenalin aku Yuliana. Pada video kali ini aku mau sharing salah satu tools pendataan sederhana yaitu Microsoft Excel. Alasan aku ngebuat video ini lagi karena aku ngerasa selama 5 tahun terakhir ini Excel itu bener-bener penting banget gitu ya buat teman-teman yang mau melamar kerja gitu ya, atau bagi mau tes teknis atau tes wawancara. Karena Excel ini adalah salah satu tools yang sangat dibutuhkan oleh semua divisi dalam sebuah perusahaan gitu. Ketika semua orang-orang yang ada dalam perusahaan itu bisa mendata apa yang ia kerjakan ataupun bisa memahami data yang mereka miliki dari apa yang mereka kerjakan, insya Allah perusahaan tersebut akan bisa terus melakukan improvisasi ataupun perbaikan yang tepat sasaran gitu. Karena perubahan yang terbaik itu adalah ketika kita mengetahui apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita ciptakan. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu bisa teman-teman dapatkan dari data. Oleh karena itu, pada video kali ini aku mau sharing tentang bagaimana kita bisa mempelajari Excel dengan mudah dan efektif. Aku di sini akan berbagi tips-tips sederhana yang mungkin akan sangat berguna buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Oke, kita langsung aja belajar di video kali ini. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke praktik Microsoft Excel hari ini. Jadi teman-teman di sini bisa masuk aja langsung ke Start atau Windows-nya, lalu klik Excel ya. Nanti setelah masuk ini teman-teman akan mendapati beberapa informasi produk-produk di Excel ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat di More Templates. Dimana di More Templates ini teman-teman bisa melihat akan ada beberapa template-template yang sudah dibuat oleh Microsoft Excel agar membantu pekerjaan kita semua. Ada dari organization chart, ada seasonal photo calendar, personal monthly budget ya, dan seterusnya. Di sini masih banyak sampai project timeline. Ini semua template yang bisa teman-teman gunakan dan teman-teman bisa coba satu persatu kalau teman-teman penasaran ya untuk melihat lebih lanjut lagi. Namun di sini kita akan coba membahas tentang penggunaan blank workbook. Teman-teman di sini sebenarnya kalau teman-teman udah punya file sebelumnya, teman-teman bisa langsung aja buka recent file. Ada di file di sini file, lalu recent file yang teman-teman pengen buka. Tapi di sini kita mau coba file yang baru. Setelah masuk, teman-teman akan mendapati tabel dalam bentuk baris dan kolom. Yang ini merupakan jajaran baris dan ini jajaran kolom. Di mana dalam pertemuan antara kolom dan baris ini ada sebutan lagi yaitu cell. Merupakan suatu tempat nanti di mana teman-teman akan letakkan angka-angka yang diperlukan untuk analisis data. Setiap sel ini juga ada namanya. Namanya ini tergantung posisi selnya sendiri. Penamaan sel ini berdasarkan kolom dan baris. Jadi misalnya saya klik di sini, ini nama selnya adalah D7. Di sini akan muncul di sebelah kiri ya, name box-nya itu D7. Nah, kalau teman-teman ke sini berarti A1 kayak gitu. Jadi ini ada penamaannya sendiri. Selanjutnya jika teman-teman ingin memperbesar workbook teman-teman bisa klik aja di ujung kanan bawah. Ini ada zoom kanan, ada zoom. Di sini kita tahu zoom in dan zoom out. Di sini zoom innya bisa aja teman-teman klik ini. Kalau mau di zoom out lagi bisa diklik atau bisa langsung digeser aja gitu. Bisa kita gunakan ketika emang tulisannya nggak kelihatan, apalagi kalau teman-teman mau presentasi gitu. Menggunakan Excel lalu mungkin Excelnya terlalu kecil, teman-teman bisa menggunakan zoom out, zoom ini gitu. Nah selanjutnya sebenarnya bagian-bagian Excel sendiri ini banyak ya. Ada yang namanya menu bar, dari file ini sampai ke Power Pivot ya. Jadi di dalam menu bar ini ada tools-tools yang bisa kita gunakan tergantung entah apa yang mau kita inginkan ya untuk menjalankan workbook kita ini. Di sini kita langsung aja. Jadi aku mau membuat analisis tentang perkembangan populasi di dunia. Aku ngambil datanya dari Our World Data. Aku langsung aja ambil dari data yang aku sort by populasi dunia. Lalu kita copy paste datanya yang by world aja dari tahun 1950 hingga 2021. Kita copy ke book2 kita. Nah, di sini kita bisa memiliki data tahunan dan populasi. Namun pertanyaannya, mungkin teman-teman bertanya-tanya kok di sini yang kelihatan itu adalah pagar bukan angkanya. Berarti ini menandakan bahwa besar atau lebar dari kolomnya ini tidak sesuai dengan panjangnya angka. Maka dari itu kita perlu memperlebar lagi kolom populasi ini. Caranya teman-teman bisa langsung otomatis saja. Klik yang paling kiri ini, kiri atas, lalu teman-teman klik 2 kali di batas antara kolom ini.
Nanti dia bakal menyesuaikan dengan besar angka yang ada di dalam kolom. Nah, di sini kan kalau kita lihat, kita akan sulit menentukan ini sebenarnya angkanya berapa, apakah juta ataupun ratusan juta atau miliar. Nah, caranya agar mudah, teman-teman bisa klik Ctrl Shift aja, lalu panah ke bawah biar bloknya sampai bawah. Lalu teman-teman klik di sini ada Come Style. Kita klik aja. Nah, di sini kita kan bisa mengetahui bahwa populasi dunia pada tahun 1950 itu ada sekitar 2,49 miliar orang gitu ya. Sampai sekarang itu di tahun 2021 ada 7,9 miliar orang. Nah, selanjutnya kita mau buat notes ya di sini. Notes kenapa sih populasi di tahun tersebut bisa naik atau turun? Biasanya notes ini kalau misalkan di perusahaan kita bisa menemukan kan dari hasil diskusi tiap tim gitu ya, terus kita kumpulkan jadi notes atau estimasi kita sebagai seorang tim data. Itu biasanya sih banyak dari eksternal atau internal. Nah, kalau ini kan data populasi, kita bisa cari dari berita atau laporan Our World Data sendiri. Di sini mereka biasanya ngasih kayak alasan kenapa di tahun sekian naik atau signifikan atau dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman di sini misalkan pengen menyembunyikan suatu kolom, kayak misalnya notes ini kan aku belum nulis nih notes-nya apa aja, atau misalnya ketika kita mau present kita nggak mau nampilin notes-nya di sini, kita bisa aja mengganti dengan klik hide di sini. Maka nanti yang kelihatan itu hanya ada kolom year dan population. Nah, di sini aku pengen ngebuat data yang aku miliki ini jadi lebih cantik ya, atau lebih ada warnanya. Kita bisa klik aja di sini insert, terus di sini klik tabel. Klik OK, nanti langsung akan ada di sini. Ada pilihannya, teman-teman bisa mau warna kuning atau abu-abu atau orange gitu. Aku pengen warna kuning ya misalnya gitu ya. Kita bisa lihat datanya jadi lebih berwarna dan kita juga jadi lebih tertarik kali ya untuk ngelihat datanya sendiri. Kemudian aku pengen ngitung di sini growth per tahunnya, growth population. Di sini menggunakan presentation. Oke, kita lihat di sini mulai dari tahun 1991 ke 1950 ya. Kita lihat growth per tahunnya. Ini udah dalam persen. Nah, kalau teman-teman di sini kan kegedean nih, kita buat aja dia jadi wrap text ya. Wrap text itu kita bisa ngatur nanti dia kolomnya sebesar apa. Tulisan ini akan menyesuaikan dengan besar kolom, tapi agar tulisannya kelihatan kadang kita harus menyesuaikan tinggi barisnya. Kita samain aja ini desainnya itu dengan yang di sini. Kita tadi aku ngelakuin dia desainnya agar sama dengan yang lainnya. Kita copy di sebelah ini, copy di sini kita paste yang by formatting R. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa lihat ya sebenarnya yang paling tinggi dari sini tuh growth-nya dari tahun berapa sih gitu. Ini tuh ada di 2,24 itu di tahun 1964. Nah, di sini berarti growth tertinggi yang dia mencapai angka 2% sebenarnya itu mulai dari tahun 1963 itu udah mulai masuk ke 2% growth pertumbuhan populasi dunia. Kemudian lanjut ke tahun berikutnya hingga pada tahun 2021 itu turun di bawah 1% gitu ya teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya aku di sini pengen ngebuat chart yang cocok. Di sini kita bisa klik aja insert. Kemudian kita bisa klik recommendation charts atau bisa milih salah satu di antara charts yang kita pengen tampilkan gitu. Cuma kita klik aja recommended charts dari sini. Kalau kita lihat di sini population-nya relatif naik dan gak kelihatan ya sebenarnya bentuknya itu apakah tren kayak biasa atau bentuknya itu kayak eksponensial gitu. Ini biar lebih terlihat chartnya, aku pengen masukin juga di sini chart growth-nya gitu ya. Chart growth-nya. Nah,
Di sini kan kalau kita lihat dia lebih kelihatan ya, di mana kenaikan dan penurunan populasi dunia sendiri. Ntar ini kita ganti jadi tahun di select data, terus kita dari 1950 aja. Kita lihat ya di sini. Dia tapi lebih muncul dari tahun 1951 ya. Coba kita pakai format yang ini biar lebih kelihatan ya. Nah, ini kan kelihatan kan. Jadi kalau kita lihat di sini puncak peningkatan dari populasi itu ini kita lihat ya, penurunan terendah di sini 0,87 dan yang tertinggi ini di sini. Ini mulai masuk ke 2% dan peningkatan tertinggi di tahun 1964-nya ya. Kalau kita lihat nih dari growth population sendiri itu ternyata dari bentuknya sendiri kita ngelihat bahwa populasi dunia itu mengalami penurunan ya dari tahun ke tahun, dengan rata-rata penurunan teman-teman selama 10 tahun terakhir itu adalah atas 1,12% growth-nya. Namun kalau penurunannya sendiri, tren 10 tahun terakhir itu ada di angka 3,51%. Jadi memang kami penurunan ya growth populasi dunia gitu. Nah, kemudian di sini aku pengen membuat ringkasan lagi tentang data yang aku miliki. Di sini aku ngeblok aja semuanya, lalu insert, klik pivot table. Kita udah select tabelnya di range A sampai D, di mana kita mau pivot table ini di place-nya di sheet yang baru. Kita klik oke. Nah, di sini aku pengen filter misalnya berdasarkan tahun ya. Di sini filternya by tahun, population-nya itu berapa sih gitu kan. Population dan growth-nya. Pengennya sih value-nya cuman apa nih kalau produk. Nah, ini aku pengen file produknya aja ya. Misalnya aku di sini pengen tahun 1950 aja nih. Nah, berarti kita bisa lihat di sini kalau jumlah populasinya itu udah 2,49. Nah, kalau misalnya kita pengennya tahun 2021 aja nih. Nah, ini 7,9 gitu ya. Growth-nya 0,87 dari tahun sebelumnya. Terus misalnya select multiple item nih, aku pengen ngeliatin 10 tahun terakhir aja nih. Nah, tapi aku pengennya bayar juga nih. Berarti kan aku harus buat year di sini kan, gitu kan. Nah, misalnya aku pengen cuma 2 digit ya udah tinggal atur sendiri di sini 2 digit. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini growth-nya itu ternyata kalau ini kan grand total ya, nggak mungkin kan sebenarnya kita pakai grand total yang 82 karena kan ini tiap bisa jadi di tahun 2021 ya orangnya apa maksudnya ini kan pertumbuhannya sebenarnya cuma segini aja gitu kan, bukan pertumbuhannya setiap tahun 7 miliar gitu. Ya kita nggak bisa pakai ini. Nah, tapi kita bisa nih values-nya kita ganti aja. Misalnya ke average aja. Nah, average-nya dia berarti selama 10 tahun tuh rata-ratanya dia ada 7,5 miliar orang. Coba kalau kita buat 10 tahun yang lalu gitu ya, yang awal-awal gitu, misalnya sampai tahun 1960 lah ya. Ini kalau kita lihat kan average-nya dia beda banget ya, 2,75 miliar orang. Ini kita ganti juga nih, ini produknya average aja deh ya, P-nya aja 1,9 juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau analisis di sini bisa lebih cepat gitu. Kalau teman-teman butuh data cepat tentang analisis ya, data yang teman-teman miliki. Dan segitu. Jadi sebenarnya teman-teman di sini ada beberapa fungsi yang bisa teman-teman pelajari, kayak ada fungsi
Tadi maksimum kita bisa ngeliat dari maksimum di sini tuh populasi itu ada berapa sih gitu ya. Maksimumnya ternyata di 7,9 miliar gitu kan maksimum. Terus kalau teman-teman mau lihat average itu rata-rata teman-teman bisa aja buat ini average gitu kan. Dari sini ke sini average berapa sih gitu. Kalau teman-teman mau lihat total seluruhnya itu berapa, tapi kan kalau ini datanya populasi, jadi kita sebenarnya nggak bisa ngitung total ya, kita paling bisanya ngitung average aja sama pertumbuhannya gitu. Di sini kita misalnya average pertumbuhannya growth dalam persen. Di sini kita bisa lihat aja ke sini average itu berapa, 1,4% kayak gitu. Jadi tergantung semua kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman, sekian sharing kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman yang mungkin juga membutuhkan skill set tentang Excel ya, terutama yang mungkin lagi ngelamar kerja ataupun lagi tes wawancara teknis gitu ya. Ya kalau misalkan dari teman-teman sendiri ada yang mau dibahas lebih lanjut soal data, teman-teman bisa isi kolom komentar. Insya Allah nanti aku akan melihat yang sekiranya memang bisa dibahas lewat video ini. Semoga video ini juga memang bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.